Selamat sore Pak, selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama saya Kristus Gata dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dari Prodi Administrasi Bisnis, kelas 1C dengan NIM 2103020105. Saya akan menjelaskan judul buku The Cambridge Companion to Durkheim. Dari buku ini kita mengetahui bagaimana karya Durkheim dari dia memulai karya sampai dia meninggal, dan buku ini juga sangat bagus untuk kita dipelajari. Durkheim telah lama dikenal sebagai figur dasar dalam pengembangan ilmu sosial. Pemikiran karya Emil Durkheim telah menjadi subjek perdebatan sengit tentang bertahun-tahun. Kumpulan esai yang otoritatif dan komprehensif ini diperiksa kembali dapat pemikiran Durkheim mengingat konteks historis karyanya bekerja serta mengevaluasi ide-idenya dalam kaitannya dengan isu-isu saat ini dan kontroversi. Volume ini mencerminkan aplikasi lintas disiplin dari Durkheim's teori dan akan menarik minat para sarjana antropologi, ilmu politik, budaya studi dan filsafat serta sosiologi. Ini adalah tengara yang mendefinisikan kembali relevansi Durkheim dengan ilmu-ilmu manusia di abad ke-21, menyoroti secara khusus pentingnya wawasan bagi moral kontemporer filsafat dan sentralitasnya yang terus berkembang untuk teori budaya. Namun, karya seorang penulis memiliki daya tahan di luar konteks langsungnya. Ini menjadi kualitas yang membedakan, yang benar-benar kontribusi besar, sesuatu yang jauh lebih menarik terjadi. Bacaan pro tingkat hidup yang tidak diinginkan dan tidak dapat diprediksi dengan tekad yang jauh melampaui apa yang bisa diantisipasi secara sadar oleh pembuat teks asli. Waktu mengembalikan arah pengaruh baru, konteks interpretasi datang untuk menulis ulang teks sebagai penulis, dan teori dinarasikan kembali untuk relevansi saat ini. Selanjutnya, intervensi kritis ini adalah mereka diri dikerjakan ulang dan dipikirkan kembali. Akhirnya, bidang berlapis diameter besar. Aktivitas logika dibentuk sebagai kata-kata, ide-ide, struktur perasaan yang mendasari, dan pilihan analitik menumpuk dan melekat pada landasan klasik. Dalam memikirkan pertanyaan Tions tentang Durkheim dan warisannya, kami datang untuk terlibat dengan orang lain ini, kurang berhubungan dengan keasikan budaya dan intelektual dari usia lain dan lebih kepada milik kita sendiri. Jadi, volume yang dikumpulkan ini merupakan bukti tidak hanya dari karya Durkheim berkembang secara anumerta dan semakin memahami dengan lebih baik portofolio, tetapi untuk saat ini masalah sosial dan intelektual yang mendesak sebuah tanda batuing yang muncul di tengah-tengah antara 100 tahun Durkheim. Banyak Durkheim dan nasib mereka. Dalam kontribusi yang membentuk bab berikut dari volume ini, Marcel Fournier berkomentar tentang misteri abadi Durkheim. Mengumpulkan surat-surat ilmiah yang ditinggalkan oleh generasi sebelumnya, pengagum Durkheim
Satu catatan dengan ironi bahwa advokat besar dari fakta sosial sebagai hal yang objektif eksternal secara ontologis tidak dapat dihindari adalah tidak dapat memperbaiki di batu keras interpretasi sendiri. Durkheim, ilmu sosial etis bermaksud agar teks-teksnya bersifat tertutup, definitif, dan tertulis dalam karya Barthes. Namun, jarang kusuk penafsiran Durkheim telah menunjukkan berulang kali bahwa tulisannya terbuka, sugestif, dan membaca. Seperti yang diilustrasikan oleh Karen Village, film ini, gaya Durkheim khususnya di bentuk dasar kehidupan religius adalah salah satu komunitas yang mengejutkan. Durkheim juga telah mewariskan kepada kita begitu beragam, bermanfaat, dan akhirnya warisan intelektual yang mengejutkan. Bahkan, orang-orang yang langsung selamat dari Durkheim di Prancis mendapati diri mereka berada di posisi warisan yang ambigu. Alexander menguraikan ketegangan besar di tulisan-tulisan awal dan pertengahan periode Durkheim dalam film ini. Seharusnya tidak mengejutkan. Kemudian bahwa murid-murid Enik Socialque mengejar garis penyelidikan struktural